Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian, saudaraku seiman dan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya lisan ini untuk selalu mengucapkan dan mengungkapkan rasa syukur tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, kenikmatan, mulai dari nikmat rasa aman, nikmat kesehatan, dan nikmat dicukupkannya kebutuhan kita pagi hari ini. Inilah di antara 3 kenikmatan dan modal yang bisa kita rasakan pagi hari ini, menjadi indikator besar bahwasanya kita adalah manusia yang terkaya di atas muka bumi ini. Ukuran kaya seringkali diidentikan dengan properti yang melimpah ruah, rekening yang gendut. Pun demikian dengan bisnis yang menjamur di setiap tempat. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa menjadi orang kaya itu simpel dan mudah, asalkan kita bisa merasakan 3 hal, dan 3 hal ini menjadi modal utama seseorang itu dikatakan sebagai kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Siapapun di sini, ketika di pagi hari kita merasakan 3 hal. Yang pertama adalah merasa aman. Dari rumah kita melangkahkan kaki ke tempat ini, alhamdulillah nggak ada cegatan, yakni nggak ada hambatan, dan kita pun merasakan tak ada satupun di antara orang-orang yang mengganggu perjalanan kita untuk sampai di tempat kerja. Maka kita sudah memiliki satu modal untuk menjadi orang kaya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan mu'afa fi jasadihi. Mu'afa fi jasadihi itu artinya dia merasakan sehat di pagi hari. Tak ada perasaan ngantuk, tak ada perasaan demam. Kita punya nih enjoy ketika bangun dari tempat tidur kita, kita berdoa alhamdulillah. Setelah hampir semalam suntuk, kita rebahkan tubuh dari berbagai aktivitas kemarin, alhamdulillah tubuh kita terasa nyaman, enak. Maka berarti ini adalah modal kedua kita menjadi orang yang kaya, kata Rasulullah. Adapun yang ketiga, kata Rasulullah SAW, indahu qut yaumi. Subhanallah. Ketika kita merasa bahwasanya kita meninggalkan rumah kita, mungkin anak istri kita tinggalkan di rumah, tapi di pagi hari itu kita sudah prediksi, insya Allah cukuplah. Mulai dari makan pagi, makan siang, sampai makan malam ketika kita pulang, alhamdulillah sudah tercukupi. Mulai dari lauk-lauknya, alhamdulillah semuanya sudah tercukupi. Mulai dari uang jajan untuk anak kita sekolah, alhamdulillah tercukupi. Kita merasa tenang untuk datang ke tempat kerja, karena hampir semuanya telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bila 3 hal itu kita rasakan, man asbaha minkum, setiap pagi, kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia ini menjadi miliknya seluruhnya.
Maka inilah di antara standar utama seseorang itu dikatakan sebagai kaya dalam kacamata syar'i dan modalnya mudah. Kita merasakan di pagi hari keamanan, tak ada orang yang mengganggu. Yang kedua, kita merasakan kesehatan. Dan yang ketiga, tercukupi apa? Kebutuhan untuk diri kita dan anak-anak kita hari itu. Terutama yang ketiga ini menunjukkan bagaimana perlunya kita itu belajar dari seekor burung dalam tawakal, dalam mengais rezeki. Subhanallah. Rasul SAW di sini mengatakan ketika merasa hari itu saja dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ternyata menjadi modal utama menjadi orang kaya. Bukan, maaf, kalau dalam rumus matematika, rumus yakni manusia dan rumus dunia, tentunya menjadi orang kaya itu kalau bisa biasanya 7 keturunan bertahun-tahun lamanya, secara hitung-hitungan kasarnya setelah kita audit tercukupi yakni seluruhnya. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan untuk sebulan, bukan untuk 2 tahun, bukan untuk 1 abad, tapi qut yaumihi. Hari itu yakni saja kita merasakan yang cukup. Kata Rasulullah SAW, itu menjadi modal utama kita menjadi orang yang kaya. Sebagaimana burung, ya, burung berangkat dari pagi hari dalam kondisi apa? Lapar. Dia balik di sore harinya dalam kondisi yakni kenyang. Tawakalnya subhanallah luar biasa sekali. Untuk masalah esok hari, untuk masalah pekan depan, untuk masalah bulan depan, subhanallah. Burung lebih tawakal daripada kita manusia. Mereka bahwasanya percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Rezeki itu enggak akan kemana. Seandainya kita tambah durasi waktu kita kerja hari ini menjadi 20 jam ya misalnya, jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwasanya rezeki kita itu hanya 100 ribu, maka berarti itu sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan kemana. Makanya tawakalnya burung ini seringkali dijadikan sebagai simbol bagi setiap orang ketika kita berangkat kerja untuk mengais rezeki. Maka saudara-saudaraku seiman dan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal inilah yang seharusnya terpatri kuat dalam benak kita. Selain kita juga menjaga keikhlasan di dalam bekerja, kita juga harus mempertahankan nilai-nilai etos kerja. Kita pun harus tetap mempertahankan profesionalisme dalam bekerja. Jangan kira bahwasanya profesionalisme ini adalah rumus orang-orang barat dalam bekerja. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta. Allah Subhanahu wa taala akan membagi rasa sayangnya kepada siapa? Kepada seseorang yang bekerja dan di saat dia bekerja ayyutskina. Yutkina itu artinya profesional. Profesional dalam bentuk disiplin, ya, tepat waktu untuk datang ke tempat kerja. Profesional, tidak malas-malasan. Profesional juga menunjukkan rasa amanah dan jujur kepada customer atau kepada pelanggan. Ini semua adalah bentuk profesionalnya yang itu adalah bagian dari syariat kita dan itu sudah dianjurkan oleh Nabi SAW. Mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada satu tema yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini, ya. Ini berkaitan dengan roda kehidupan kita yang tidak luput dari berbagai ujian dan musibah. Karena ujian dan musibah ini sudah melekat erat dalam kehidupan kita. Tak akan dikatakan sebuah kehidupan tanpa ada musibah. Tidak disebut kehidupan tanpa ada ujian. Ini sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Pun demikian dengan kematian, pun demikian dengan kehidupan. Ini semua adalah sebuah ujian yang melekat pada diri kita. Dan inilah kehidupan dunia. Berbeda manakala kita sudah
berpindah ke alam lain, yaitu kehidupan barzah, ke alam lain yaitu jannah yang sudah kita idam-idamkan. Maka tak ada lagi yang namanya ujian hidup. Di sana murni kebahagiaan. Di sanalah sebenarnya murni kegembiraan. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita para manusia, muslim maupun kafir, dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala firman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini dimulai dengan kematian. Karena kematian inilah adalah satu ujian yang saat ini amat dan sangat ditakuti oleh manusia. Tidak hanya orang kafir, manusia pun yang demikian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kematian. Kullu nafsin, setiap manusia, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yakni kematian. Kenapa kita masih tinggal di sini, masih bisa menghirup yakni udara segar? Semuanya ini hanya tinggal menghitung dan menanti hari. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, kesehatan kita, tak terkecuali adalah kehidupan dan kematian yakni kita. Maka pesan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mengingatkan kita para manusia dengan kematian agar sadar bahwasanya kematian itu sesuatu yang nyata, bukan suatu perkara yang fiktif atau mungkin barangkali hayalan semata. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan dan edukasi kepada kita bahwa kehidupan setelah kematian itu lebih berbahaya. Kehidupan setelah kematian itu lebih berat daripada kehidupan di saat kita berada di dunia ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama di surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami memang sengaja, kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan terus mendera kalian semua wahai manusia. Tidak hanya orang-orang kafir, orang mukmin pun tidak luput dari ujian ini. Wa nabluukum, kami akan mendera kalian dengan segala ujian hidup. Apa bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para manusia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sekaligus, bisyarri wal khair. Ujian itu bisa dalam wujud syar, keburukan, sakit, kematian saudara-saudara kita yang tercinta, mungkin barangkali ya hancurnya bisnis kita, waliyadzubillah. Ini semua adalah keburukan dan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian selalu muluk-muluk pada suatu keburukan? Tidak. Konsep Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Karena ujian tidak selalu pada keburukan. Wa nabluukum bisyarri, dengan keburukan, wal khairi fitnah. Jangan kita gumedih, keras kepala, merasa bahwasanya kesehatan itu bukan ujian. Salah besar. Keleluasaan kita untuk bekerja dan dibukanya keran-keran pintu rezeki untuk kita dengan mudah, ini bukan ujian, ini pun kesalahan yang fatal. Maka Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menguji kita itu dari dua sisi sekaligus. Bisyarri, dengan keburukan, wal khairi pun demikian dengan kebaikan. Maka tatkala kita mendapati ayat dan pesan kedua dari Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan terasa enjoy. Di saat kita itu mendapatkan musibah dalam bentuk keburukan, kita yakin bahwasanya ini adalah ujian. Di saat kita merasakan subhanallah, prestasi anak kita hari ini meningkat, ya, terutama setelah masa pandemi, ini adalah kebaikan. Tapi ingat, ini adalah ujian. Di saat kita pulang ke rumah, subhanallah, capek jam 4 sampai jam berapa di sini? Jam 4 apa jam 8 malam, Mbak? Jam 9. Jam 9 malam sudah capek-capek pulang ke rumah, subhanallah. Ya, baru buka pintu, ya, sudah dihajar dengan ocehan istri misalnya. Kalau kita memahami pelajaran hari ini dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kita akan bisa menyikapinya dengan bijak, dewasa dan sabar. Memang ujian hidup.
Kalau seandainya nanti di jannah nggak ada yang namanya apa? Yani omelan, cerewetan, yani istri kita semuanya begitu sayang dan cintanya kepada kita. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala, inilah bagian dari konsep yani kita untuk memahami roda kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari apa? Ujian dan musibah. Baik dalam bentuk keburukan maupun dalam bentuk yani kebaikan. Ya, dan ini adalah sebuah sunnatullah yang tidak bisa dipisahkan. Maka oleh karenanya berkaitan yani dengan ujian inilah kemudian para ulama mencoba untuk menggali apa sih hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, dan ujian itu selalu melekat pada kehidupan kita. Apakah keburukan dan kebaikan ini adalah bagian memang karena faktor murni dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan kepada Allah? Ini alasan pertama. Ataukah alasan yang kedua? Kita mendapatkan kebaikan, keburukan ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala memang cinta kepada kita agar derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak luput dari dua hal ini. Makanya nanti ya, setelah kita memahami konsep tadi apa? Konsep yani ujian itu adalah sunatullah yang pertama. Yang kedua, ujian itu tidak hanya pada keburukan tapi bisa kebaikan. Yang ketiga, kalau memang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar menguji kita karena faktor dosa yang kita lakukan, ataukah karena faktor cintanya kita hingga kita diangkat derajatnya dengan ujian tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan mengungkapkan dua hal ini. Ma yusibul muslim, ya, min syaukatin fama fauqaha. Coba kita lihat, Nabi SAW mengambil perumpamaan dan sampel contoh yang paling kecil. Tidaklah sesuatu yang mengenai manusia, sekecil apapun ujian itu. Nabi SAW sekarang itu mengambil sebuah sampel hatta syaukah, duri. Ya, mungkin yani barangkali bukan duri, yani saat ini, yani ketusuk jarum yani misalnya. Satu perkara yang remeh kecil yani sekali. Kata Rasulullah, apapun yang mengenai manusia, sekecil apapun hingga duri menusuk pada dagingnya, kata Rasulullah SAW, itu pasti karena dua alasan dan hikmah. Yang pertama, ada kalanya karena dosa, takfirut adz-dzunub, karena dosa yang ia kerjakan, atau karena faktor yang kedua, sengaja Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang tersebut. Monggo saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan dan kita flashback ya dari segala bentuk ujian yang kita rasakan saat ini. Kira-kira nggak usah nunjuk teman kita. Hari ini saja kalau kita merasakan ada suatu ya di ujian yang kita rasakan, apakah itu kira-kira faktor yang dosa yang kita lakukan? Atau karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita? Tapi jangan terlalu kepedean. Oh, saya pede Ustaz. Pokoknya pasti ini ujian apapun, rezeki lancar, yakni istri soleha, ini pasti karena apa? Karena apa? Karena dinaikkan yakni derajat. Maka di sini ada 4 alasan, ada 4 jawaban untuk bisa mendeteksi kira-kira ujian yang mengenai kita itu adalah karena dosa ataukah karena ya kecintaan Allah kepada kita. Ya, yang pertama, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengungkapkan bila ini penting, ujian dan musibah itu mengenai orang-orang kafir. Di sini muslim semua ya. Baik. Orang-orang kafir, para ulama sepakat itu karena faktor apa? Dosa apa karena ingin dinaikkan derajatnya? Sepakat ya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin membagi cintanya kepada orang-orang kafir. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang kafir. Berarti ya, bila kategori pertama musibah itu mengenai orang kafir, kita yakin dan sepakat itu karena faktor dosa, kemaksiatan, kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, bila musibah itu ternyata mengenai orang-orang muslim dan dia taatnya luar biasa sekali, terutama mereka adalah para nabi, mereka adalah para utusan,
Mereka adalah para syuhada. Mereka adalah orang-orang ahli ilmu. Kalau kita ditanya, kiranya di saat Allah Subhanahu wa taala menguji mereka karena faktor dosa mereka atau karena Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat? Sepakat ya? Sepakat. Ini adalah yang kedua. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin, kata para ulama ini, gak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ingin menunjukkan dan membongkar aib atas dosa mereka, karena mereka adalah orang-orang pilihan, terutama para nabi, terutama para utusan. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala mendera dengan berbagai ujian kepada mereka, kita yakin itu adalah demi untuk mengangkat derajat mereka, ingin menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lah disinilah kemudian di antara konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terutama kepada para nabi, itu beda dengan konsep cintanya manusia kepada manusia yang lain. Konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidak luput dari 3 hal. Yang pertama, dia itu akan selalu diuji dan diberi tanggung jawab besar. Ini penting. Makanya Nabi SAW adalah manusia yang paling dicintai Allah. Apakah kemudian ketika dicintai Allah Subhanahu wa taala kayak superhero menang terus? Tidak. Dalam peperangan terkadang menang dan terkadang kalah. Kemudian orang yang dicintai kemudian dimanjakan terus, nggak pernah diuji, malah sebaliknya. Konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ujian yang harus dihadapi oleh Nabi. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di antara nabi-nabi dahulu itu ada yang harus meregang nyawa karena dibunuh oleh kaumnya. Jadi ini harus kita pahami, konsep cintanya Allah kepada hambanya apa? Akan diuji terus. Yang kedua, selain diuji, ia akan mendapatkan pembelaan, pengawasan, controlling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia, seorang ibu, seorang ayah, ini penting sekali kita terapkan dalam kehidupan kita, cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, untuk masalah pengawasan, controlling, ambiar. Ya, terutama di masa-masa pandemi, orang-orang bisa mengakses ke sana kemari, ya, membiarkan anak istrinya itu menjadi sosialita, membiarkan anak istrinya tidak menutup auratnya. Kenapa engkau biarkan kemaksiatan terjadi di rumah tanggamu? Ini adalah wujud cintaku kepada mereka. Salah. Ini adalah kesalahan yang amat fatal. Kalau memang engkau benar-benar cinta kepada anak istrimu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ajari mereka dengan ilmu. Tutuplah aurat mereka. Karena ini adalah rahasia keluargamu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang kedua. Sedangkan konsep yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, itu pasti akan diberikan apa? Reward. Diberikan kelebihan, diberikan apresiasi, akan diberikan penghargaan. Makanya Nabi SAW itu adalah nabi pilihan yang paling banyak dikasih apa? Uji, tapi seimbang dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Makanya yang nanti pertama kali membuka pintu surga siapa? Yani Nabi. Yang ketika para nabi itu nggak bisa memberikan syafaat, semuanya ngeluruk kepada siapa? Nabi. Jadi kelebihan luar biasa yang diberikan Nabi. Nah, inilah 3 konsep yang seharusnya kita terapkan dalam kita membina rumah tangga. Ya, ini adalah 3 konsep yang dicinta di saat kita punya amanah untuk mendidik anak-anak di lingkungan pendidikan. Inilah di antara 3 konsep sebenarnya cintanya kita sebagai seorang CEO, direktur kepada pegawai. Jadi memang kalau kita benar-benar cinta kepada mereka, saudara-saudara kita, kepada handetolan kita, kepada santri dan mahasiswa kita, ujilah mereka. Yang kedua, controlling, awasi. Yang ketiga, berilah penghargaan dan apresiasi kalau seandainya mereka berbuat kebaikan. Subhanallah. Ini adalah konsep Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita yakin bahwasanya diujinya mereka itu karena faktor apa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala mereka demi untuk dinaikkan derajat para nabi. Di sini sepakat ya? Sudah paham ya?
Orang kafir karena faktor dosa kalau diuji. Kalau orang yakni mukmin terutama para nabi ini karena dinaikkan derajatnya dan bukti cintanya Allah kepada mereka. Masih menyisakan 2. Yang ketiga, ya, kalau seandainya dia itu orang mukmin ya, orang Islam, tapi suka berbuat kemaksiatan secara terang-terangan. Aku Muslim, setiap malam nongkrong minuman keras misalnya. Dia Muslim, ya, tapi ini subhanallah dia usil sekali, ya, hati-hati. Ya misalkan yang kemudian ada customer, ada pelanggan, ya, kemudian digoda. Kalau seandainya pelanggannya itu wanita yang cantik, atau mungkin barangkali sebaliknya dan lain sebagainya, ya, dan itu dia tampakkan secara terang-terangan kemaksiatannya. Dia nggak merasa malu untuk menampakkan kemaksiatan di hadapan Allah, lebih-lebih di hadapan manusia. Qadarullah, habis itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diuji dengan penyakit. Misalkan yang diuji yakni dengan mungkin meninggalnya orang-orang yang ia kasih dan ia cintai. Tapi kita tahu track recordnya orang ini Muslim tapi banyak menampakkan kemaksiatan. Pertanyaannya, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sakit misalnya ini, kira-kira jawabannya apa? Karena faktor dosa yang ia lakukan atau karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya? Para ulama sepakat dosa yang ia lakukan dan kemaksiatan yang ia kerjakan. Maka inilah diantara rumus yang harus kita pahami. Orang kafir jelas, orang soleh para nabi dan orang-orang soleh para ulama demi untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau orang mukmin, orang Muslim terang-terangan dan suka untuk menampakkan kemaksiatannya, maka dosa itu lebih dominan ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai musibah. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang Muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dari raut wajahnya menunjukkan kesabaran. Ya, qadarullah, hari ini saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kehilangan uang bansos kemarin 1 juta misalnya. Ketika ngambil ternyata kemudian 1 juta diambil di ATM, ternyata kemudian dibegal di tengah jalan. Ujian nggak ini? Ya, ini ujian. Tayyib. Dari wajahnya kelihatan dia orang yang sabar, ya, karena saya tahu orangnya pendiam, Ustaz. Saya tahu dianya orangnya low profile gitu loh, nggak terlalu banyak mengumbar omongan, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi di sisi lain ada indikasi bahwasanya dia nggak ridho dengan apa? Ujian tersebut, ya. Sesekali dia terengenung, mungkin karena ditinggal wafat oleh ibunya tercinta. Dia menampakkan di depan orang bahwasanya saya sabar dalam menghadapi hal ini. Tapi di sisi lain ternyata ada indikasi dia itu belum ridho. Dia terkadang masih berkeluh kesah. Kadang-kadang tak terasa lisannya mengatakan, kenapa harus ibuku yang harus diambil? Kenapa bukan tetanggaku, pelaku kemaksiatan yang harus dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang muncul kata-kata ketidakridhoan itu tanpa ia sadari. Taib, kita kembalikan kepada pertanyaan. Kalau kita dapati orang-orang seperti ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini faktor dosa atau Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat? Kira-kira apa ini? Wah, nggak ada hadiahnya ini. Kalau ada hadiahnya enak ini. Ya, atau kalau nanti yang bisa dibuat free test, nanti ada post test setelah kajian. Tapi kiranya apa? Ini yang keempat, yang terakhir, ya. Atau mungkin barangkali dia itu adalah orang yang soleh, kita tahu sholatnya sergap, datang ke kantor ini juga rajin. Tapi ketika kena ujian terpukul sekali, dia seakan-akan sudah hilang semangat dalam bekerja dan lain sebagainya. Tapi dia soleh, untuk masalah ibadah kepada Allah tak ada yang meragukannya gitu loh. Puasa sunnah pun dia kerjakan. Nah, ketika kena ujian sekali saja terpukul sekali dia. Nah, kiranya apa yang bisa kita berikan jawaban atas pertanyaan ini adalah buah dari dosa ataukah buah
dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Kira-kira apa? Dia nggak suka berbuat maksiat, tapi hanya saja mengeluh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan ujian keburukan. Jawabannya apa, saudaraku? Karena dosa apa ingin Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat? Ya? Yang kedua yang mana? Ya, para ulama ya lebih condong dengan jawaban pertama. Kita harus husnudon. Husnudon apa suudon? Kita harus yani suudon pada diri kita. Mungkin barangkali ujian ini adalah karena faktor apa? Yani dosa kita. Lah kalau seperti ini ya berarti semuanya karena yani dosa. Para ulama untuk yang keempat ini itu kita lebih mendahulukan dan memprioritaskan bahwasanya ini adalah karena dosa kita. Supaya apa? Supaya kita enggak gumedhe. Gumedhe itu apa? Ya, karena setiap yani ujian itu dirasakan ini adalah bunyi cinta. Yang akhirnya ketika dia terjerumus ke dalam ujian dalam bentuk kemaksiatan pun, qadarullah Allah, ya Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Dapat rotib atau dapat yani gaji bulanan, kemudian terjerumus yani ke dalam kemaksiatan, perzinaan, minum khamr. Karena dia sudah terbiasa menganggap konsepnya dia setiap ujian itu adalah demi mengangkat derajatnya, akhirnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan pun lagi omben-omben. Ini ada bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatku, fatal ini nantinya ya nih jamaah. Maka ini yang harus kita yani fahami. Orang kafir karena dosa. Orang-orang yakni para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh, para ulama itu adalah karena ingin ditingkatkan derajatnya. Orang muslim suka menampakkan kemaksiatan karena dosa. Lah yang keempat ini kebanyakan kita semua ini. Ya, itu kita harus lebih ya mendahulukan bahwasanya perasaan adanya dosa yang kita lakukan. Mungkin kita nggak sadar. Itulah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan dan ujian untuk kita. Dan para ulama menyebutkan ya nih jamaah dan ikhwas sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketidakridhoan kita dalam menghadapi ujian itu sebagai bukti bahwasanya itu adalah karena faktor dosa kita. Karena di saat kita itu syukur, ya, itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Tapi kebanyakan kita ada nggak kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian alhamdulillah? Pernah, Pak? Kesandung, naik ke sini itu kan karena tangganya banyak, Pak. Jatuh. Ada kemudian ngomong alhamdulillah? Insya Allah nggak ada ya, Pak ya. Kemungkinan lisan kita ini semua jenis hewan di kebun binatang keluar. Ya. Ini bukti bahwasanya kita susah untuk mengungkapkan perasaan dan ungkapan pujian alhamdulillah. Padahal nanti kita akan yang disampaikan, ya. Orang itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terutama dalam bentuk yang keburukan, ya, itu mereka menyikapinya dengan 4 hal, ya. Dan ini nanti kita akan yang diterapkan, ya, bukan diterapkan, tapi kita ingin mendeteksi selama ini sikap kita termasuk orang yang pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat. Kita ambil dari yang paling bawah. Sikap ini adalah sikapnya orang-orang kafir, sikapnya sebagian orang-orang mukmin yang lemah keimanannya. Di saat mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terpukul. Sudah nggak ada hasrat dan selera lagi di dunia. Ayah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah. Ya, saya sudah nggak punya selera lagi untuk hidup di dunia ini. Ya, anaknya satu-satunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah nggak berselera lagi untuk apa? Yani untuk yani bisa hidup berumah tangga. Karena dia sudah kadung yang cinta, yang buta kepada anaknya. Maka sebenarnya ini adalah watak asli dari orang-orang kafir. Ketika mereka mengeluh, tidak ridho, ya, ini adalah tingkatan yang paling bawah di saat ia mendapatkan yang ujian. Tingkatan yang lebih baik daripada itu adalah menyikapinya dengan rasa sabar. Sabar bukan tingkatan yang paling tinggi, belum. Sabar baru tingkat nomor yang 2. Dan ini adalah batas minimal sikap seorang muslim yang seharusnya. Jangan sampai kemudian mencela. Seringkali kan kita celah. Ya, makanya niyaha, meratapi orang yang meninggal itu adalah satu di antara warisan orang-orang jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW itu menjabarkan, misalkan kemudian apa? Menyobek-nyobek yani bajunya, memukul-mukul yani pipinya.
Kadang-kadang itu meronta-ronta, guling-guling dan lain sebagainya di jalanan. Kenapa harus anakku? Kenapa harus ibuku? Kenapa bukan tetanggaku pelaku kemaksiatan? Kenapa bukan si fulan? Loh, cek enak ya, karena yang ngatur kematian bukan yakni manusia. Ini menunjukkan ketidakridhoannya. Ini yang paling bawah. Berikutnya adalah sabar. Menyikapinya dengan sabar. Lah, sabar ini ada 3, saudaraku yang dirahmati Allah. Sabar ketika kita menghadapi ujian. Sabar ketika kita menghadapi musibah, sabar ketika kita menghadapi kemaksiatan, dan sabar ketika kita menjalani ketaatan. Sabar dari 3. Sabar ketika kita menghadapi musibah banyak. Ya misalnya kita sedang sakit, butuh kesabaran. Masa kalah dengan siapa? Nabi yang bertahun-tahun lamanya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi siapa? Daud. Nabi siapa lagi? Nuh. Nabi siapa lagi? Ya. Selama 7 tahun lamanya. Nabi Ayub. Sakitnya enggak sembarangan, ikhwah. Sakitnya itu, kalau seandainya sakit stroke, orang itu enggak terlalu jijik melihatnya, ya kan? Ini sakitnya itu pada badan, sekujur badannya, orang merasa jijik. Akhirnya beberapa istrinya meninggalkannya. Tidak 1 bulan, tidak 1 tahun, tidak 7 tahun. Orang-orang kolega-koleganya datang, teman-teman bisnisnya bahasa kita datang. Ente kan nabi, kenapa enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia pilihan seorang nabi, insya Allah doanya apa? Makbul, mustajab. Coba kita lihat bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi ujian sakit yang menderanya ini. Dia mengatakan, ngapain saya harus minta ini untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat jawabannya apa? Saya ini diuji, saya ini diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun, bayangkan. 70 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Ini baru 7 tahun Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengan sakit. Ini kita ketusuk duri baru berapa menit wes mencak-mencak, Pak. Ini 7 tahun, semua orang menghindarinya, semua orang meninggalkannya. Tapi konsepnya dia enggak melihat pada satu sisi saja. Nabi Ayub melihat dari sisi lain. Wah, ini baru 7 tahun kok kita ini diuji, maaf, bangkrut misalnya. Maaf, kita harus ditinggal oleh saudara-saudaraku. Ini baru 1 tahun kok. Berbeda dengan 70 tahun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran rezeki kepada kita. Inilah seharusnya view, cara pandang dan mindset seorang muslim seperti itu. Jangan kemudian satu selalu diudik-udik, dilihat. Ini stres, kehidupan itu akan enggak nyaman. Makanya enjoy saja Nabi Ayub. 7 tahun bagi dia itu tidak sebanding dengan kesehatan selama 70 tahun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Taib, sabar dalam apa tadi? Menghadapi musibah. Yang kedua, sabar ketika menghadapi maksiat. Jangan kira kemaksiatan itu enggak butuh sabar. Sekarang lagi musim hijrah, hijrah. Artinya meninggalkan kemaksiatan untuk menjadi orang yang taat dan orang yang soleh. Meninggalkan masa-masa kelamnya guna untuk membuka lembaran baru kehidupannya. Yang kita kenal saat ini dengan istilah hijrah. Ikhwah sekalian, hijrah ini bukan perkara yang gampang. Kita di sini baru ikut kajian, waduh berat sekali hijrah koyo enok kono yang enggak ono kajian koyo ngene iki. Mosok isu-isu wis dikai panganan kajian iki piye to dan lain sebagainya. Berat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala kita meninggalkan teman-teman kita pelaku kemaksiatan, itu bukan perkara yang gampang. Mungkin sebelum kita di sini subhanallah kita sudah berlumuran dosa kemaksiatan. Kita biasa nongkrong-nongkrong di jalan pagi sudah apa? Minum-minum keras wal iyadzubillah. Ketika kita sudah meninggalkan, maaf teman-temanku, saya harus meninggalkan. Apa imbasnya? Butuh kesabaran. Sok suci. Emang surga hanya milikmu. Kata-kata seperti itu seperti banyak. Kadang-kadang saking bencinya dengan kita, wes nggak usah dikonco. Tinggalkan dia. Kalau dia punya masalah keuangan ekonomi dengan kita, sudah. Kita putus hubungan saat ini. Namanya pemboikotan, yang namanya dikucilkan.
namanya dilecehkan, yang namanya dibully, hal yang wajar. Makanya di sini butuh apa? Yang kesabaran. Ketika kita menghadapi apa? Kemaksiatan. Belum lagi kemudian terngiang masa lalu. Di saat kan kita sendiri kita dikucilkan, oh iya ya kayaknya nggak iso aku ini untuk menjadi orang yang suci. Pengen baliklah lagi, butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah sabar dalam ketaatan. Seperti kajian seperti ini, sabar ini. Ya kalau kita di sana ya di toko misalnya sampai jam 9, kuat nggak? Kuat. Lah kita di sini baru belum 1 jam ini kok rasanya kok panas sih ya. Kursi-kursi kok ya rasanya kok banyak paku-paku di sini ya. Kok saya pengen pindah ya nih saja. Butuh kesabaran. Ya coba kita lihat. Ya ini sabarnya ketika kita di bulan Ramadan. Ya. Itu juga butuh kesabaran. Ya ini subhanallah, kita diuji kesabaran. Ya ini para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di saat Idul Ramadan itu sholat malamnya dinamakan sholat apa? Tarawih. Berapa rakaat bisa kita kerjakan? Ada yang 11, ada yang 23, ada yang lebih, silakan. Karena ini bagian dari sholat malam. Pertanyaannya, ini bagian dari ketaatan apa enggak? Ketaatan. Coba kita lihat malam 1 Syawal besok kita merayakan hari raya. Ada enggak di antara kita yang mengerjakan 1 rakaat ya ini saja? Ambiar semuanya, Pak. Di saat Ramadan kita masih bisa menyempatkan membaca Al-Quran. Coba malam hari raya, enggak sempat Ustaz. Siki waktunya untuk beli apa? Baju shopping, mulai yang ibu-ibu sudah menyiapkan cake dan bakery roti-rotinya, yang anak-anak sudah mulai belanja apa namanya? Kembang api dan lain sebagainya. Ambiar ya ini semua, masjid kosong. Quran sudah mulai ditutup. Berarti memang butuh apa? Kesabaran. Dalam hal apa? Ketaatan. Kalau kita bandingkan antara kesabaran menghadapi musibah, kesabaran di saat kita meninggalkan kemaksiatan, kesabaran di saat kita menjalankan ketaatan, yang paling berat yang mana? Sabar dalam hal apa? Ketaatan, betul, 100%. Itu yang paling berat. Itu adalah jawaban yang benar. Karena di saat kita mendapatkan musibah insya Allah lupa. Ya mungkin ya 1-2 hari sudah hilang. Di saat kita menghadapi kemaksiatan, kalau memang komunitas kita adalah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menjalankan ketaatan, insya Allah keimanan kita bisa stabil. Kadang-kadang ya namanya iman selalu mengalami fluktuasi, naik tuh turun. Giliran mau kembali, alhamdulillah ditarik lagi sama teman. Jangan kau dekati kemaksiatan lagi, alhamdulillah kembali lagi. Tapi kalau ketaatan, ini yang banyak yang ambiar ya nih saat ini. Satu pertanyaan untuk kita. Ya kita sudah meninggalkan bulan Ramadan berapa bulan ini jamaah? Berapa bulan ya nih saudaraku? Sudah berapa bulan kita meninggalkan Ramadan? Baik. Di saat ya nih Ramadan ya nih subhanallah sholat malam ya nih misalnya bisa kita kerjakan 11 semuanya kuat. Ya meskipun ya nih kadang-kadang sholat malam itu ya nyendang teng. Karena apa? Ngantuk. Kita tetap ya nih jalani. Subhanallah. Sebegitu besar semangat kita untuk mengerjakan ya nih ketaatan, tapi semenjak kita meninggalkan Ramadan sampai hari ini, kiranya kalau kita kalkulasi sholat malam sekalipun cuma 1 rakaat ya ini saja sholat witir, itu apakah rutin kita kerjakan setiap malam? Padahal dulu 11 rakaat kuat. Membaca Al-Quranul Karim, dahulu hampir setiap hari kita baca Al-Quran. Meskipun kadang-kadang kita susah untuk membacanya, tapi melihat komunitas kita kok banyak mau Quran ya, sholat ke masjid kok banyak menunggu sholat sambil baca Quran. Ke rumah anak istri kita, akhirnya kita yakni terpacu untuk baca Al-Quran. Yani saat ini saudaraku meninggalkan bulan Ramadan sampai yani hari ini, apakah mushaf yani kita ini sudah kita tinggalkan berdebu ataukah kita rutinkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang menunjukkan bahwasanya kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu dianggap para ulama lebih berat daripada di saat kita dituntut untuk sabar dalam menghadapi musibah atau meninggalkan kemaksiatan. Ini baru sabar. Tinggal 2, kemudian kita akan tutup. Sabar itu baru tingkatan yang nomor 2 dengan 3 jenis tadi. Tingkatan yang berikutnya apa? Ya, ridho dulu. Ridho itu tingkatan yang berikutnya. Ridho ini adalah tingkatan yang lebih
tinggi daripada sabar. Loh, bedanya apa? Simpelnya seperti ini. Para ulama menyebutkan kalau sabar itu biasanya bisa dilihat dari raut wajahnya, lesannya, tapi tidak dengan hatinya. Hati ini yang membedakan antara dia itu disabar ataukah di ridho. Kalau ridho, ya itu semuanya sudah dia ridho dengan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Yang namanya tetesan air mata itu bukan kemudian wah ini kayaknya seperti tabiatnya orang kafir, tidak. Menangis ketika kita itu mendapatkan yang musibah yang wajar, tidak ada kaitannya dengan ya sifat orang yang berkeluh kesah, tidak ada kaitannya dengan sabar, tidak ada kaitannya dengan ridho. Karena para ulama menyebutkan seperti ini, simpelnya ya, simpelnya. Kalau sabar itu secara lesan ya sing sabar, yo sabar aku. Ya ketika ditinggalkan biasanya kadang-kadang kita ngelayat atau sabar. Dia tegar, kelihatan tegar, sabar. Tapi dalam hatinya sih ngerundel. Kok aku sih sing kena. Kenapa musibah ini kok aku? Tapi ucapan apa? Hati, berarti dia sabar tapi enggak ridho. Kalau ridho lepas, wis los, ya los pol lah pokoknya. Dia secara lesan, ya secara anggota badan, ya bahkan secara hati pun ini nggak ada beban sama sekali. Makanya para ulama seperti ini. Ridho itu cara mendeteksinya itu adalah ketika kita ya memandang sama antara kesehatan dengan rasa sakit, antara kefakiran dengan kekayaan. Kalau dia menyinggapinya, ujian dalam bentuk kebaikan, ujian dalam bentuk yang keburukan, itu dianggap sama saja, berarti ini tanda-tanda kita sudah sampai pada derajat yang ketiga, itu apa? Ridho. Tapi kalau sebaliknya, kita dapat gaji sudah lupa dengan itu semua, tapi di saat ada kondisi kita tidak bisa mendapatkan hak yang layak, atau mungkin barangkali telat misalnya, atau mungkin barangkali sebelum akhir tahun atau akhir bulan hilang semua gaji yang sudah kita ini misalnya, kemudian kita merasa ya benci dengan diri kita, benci kepada takdir Allah yang digariskan oleh Allah, berarti dia enggak ridho. Karena ridho harus kondisinya sama, antara dia diuji dengan kekayaan, dengan luasnya rezeki, dan di saat dia itu diuji dengan kebangkrutan misalnya. Di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan tetap profesional, di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dia tetap profesional, tetap menjaga ibadahnya top. Berarti dia apa? Ridho. Yang terakhir sebelum kita tutup, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang ketiga yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, dan ini adalah sifatnya para nabi, terutama adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah rasa syukur. Ada di antara kita, Pak, ya, ditinggal wafat oleh orang yang kita santai, alhamdulillah. Kuat enggak lisan kita mengatakan alhamdulillah? Kuat enggak kita mengatakan alhamdulillah di saat kita diuji dengan musibah yang berat? Hampir tidak ada. Karena memang ini adalah tingkatan yang tidak sembarangan. Nabi SAW mencontohkan kepada kita, ya, kalau sudah hafal alhamdulillah, kalau belum hafal ya coba nanti lewat siapa ya. Jadi ada dua ucapan yang harus kita rutinkan. Yang pertama, Nabi SAW ketika mendapatkan kebahagiaan itu masih mengucapkan alhamdulillah, cuma nanti beda redaksi. Ketika mendapatkan nikmat, kesehatan dan lain sebagainya, Nabi SAW mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hafal belum ini? Kalau belum hafal nggak boleh keluar dari tempat ini. Ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ini kalau mendapatkan kebaikan, wajar. Pokoknya nggak bisa terus alhamdulillah apa lu Ustaz? Iya, minimal alhamdulillah. Nabi SAW itu mengucapkan alhamdulillah sebagai pujian di saat mendapatkan kenikmatan. Wajar, bagi kita wajar Ustaz. Iya, wajar enggak kalau seandainya kita mengucapkan alhamdulillah di saat kita mendapatkan musibah dalam bentuk keburukan? Nabi SAW mencontohkan hal itu. Di saat Nabi SAW mendapatkan musibah, banyak sekali musibah, Nabi SAW tetap memuji Allah. Ucapannya sedikit berbeda meskipun awalannya sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Rutinkan ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala
kulli hal. Alhamdulillah ala udah. Apalah ya insyaallah ya. Nabi SAW masih mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita sampaikan, kita jatuh. Alhamdulillah, paksa lisan ini agar kita menjadi manusia yang paling atas, manusia yang bersyukur. Karena musibah ini semuanya sudah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kebaikan alhamdulillah. Ya, musibah Nabi SAW masih alhamdulillah. Kalau itu yang bisa kita ucapkan secara lisan dan hati, maka berbahagialah kita. Insya Allah ini pertanda baik kita sudah sampai pada derajat yang paling tinggi dan paling mulia, yaitu apa? Yani syukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, ya, disandingkan dengan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sedikit memberikan yani gambaran tentang konsep kita berkehidupan. Satu, tidak luput yani dari ujian. Yang kedua, ujian bisa dalam bentuk keburukan dan bisa dalam bentuk kebaikan. Yang ketiga, ya, kita harus yani suudon pada diri kita, manusia-manusia yang sangat hina ini, bahwasanya setiap ujian kita harus sedikit yakinkan diri kita. Kita harus tahu bahwa ini karena faktor dosa, yang dosa kita, dan kita harus yani tahu bagaimana menyikapinya di saat kita itu menghadapi ujian. Kalau memang bisa sampai pada derajat syukur, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan sampai tinggalkan ridho. Kalau memang nggak bisa ridho, minimalis, paling minimal, paling akhir apa? Sabar. Tapi jangan sampai kita ambil opsi yang paling terakhir, yaitu mengeluh, berkeluh kesah, kecewa, stres, depresi dan lain sebagainya. Ini dunia. Kita hidup di sini nggak akan lama ya nih jemaah. Ya, makanya kita butuh 3 amalan ini. Sabar paling rendah, ridho, kemudian yakni syukur, karena inilah yang akan menjadi pundi-pundi amal dan pahala yang kelak insya Allah memberatkan timbangan amal baik kita di hari kiamat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nggak ada sesi tanya jawab, langsung kita tutup. Pas jam 9 ini. Saya nggak tahu bagaimana SOP-nya di sini, mekanismenya. Ini ada tanya jawab atau enggak, atau yani harus membuat yani apa resume atau ditanya satu-satu. Dan itu taib yani jazakumullah khairah ya ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan apa yang yani kami sampaikan ini sekali lagi memberikan yani semangat yani kita dalam yani kehidupan. Makanya tagline yani bikin hidup lebih hidup itu adalah ketika apa? Bukan yani ketika kita beli itu. Ketika kita beli itu kemudian bikin hidup lebih yani hidup, yani tidak. Sebenarnya bikin hidup lebih hidup itu adalah ketika kita memahami ya dunia memang seperti ini. Tapi bukan kemudian apatis, tapi bagaimana kita menyikapi dengan cara yang benar. Sebagaimana kita sampaikan yani tadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yani untuk kita. Yani sembari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan yani kita kembali pada lain kesempatan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan untuk bersua kembali di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allahumma aslihna wa aslih wulatal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih syababal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.